teman-teman pengayoman, kembali lagi di podcast Kusuma bersama saya Sondang. Dan kali ini kita akan kehadiran adik-adik CPNS yang baru aja bergabung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Halo, welcome deh. Ya, ini boleh kenalan nggak sih dengan siapa aja nih? Dari yang sebelah sini boleh? Halo, nama aku Sani Angelia Naibaho. Di sini jabatannya analis anggaran. Halo, nama aku David Hansel Pasaribu, jabatan penyuluh hukum. Halo, nama saya Hilda Ayu Tamara, jabatan Pranata Komputer. Ya, selamat mengemban tugas baru di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, khususnya sebagai tunas pengayoman. Nyangka nggak sih gabung di Kementerian Hukum dan HAM ini? Kalau dari Hilda nggak pernah nyangka sih. Nggak pernah nyangka ya? Enggak. Ini atau nggak sebelumnya memang benar-benar jadi cita-cita dari kecil atau hanya sekedar ngikutin kemauan orang tua atau memang gimana nih tergeraknya mungkin setelah kuliah atau gimana? Boleh diceritain nggak? Dari siapa? Dari siapa? Dari si yang paling ganteng dulu. Ya, awalnya memang nggak ada tertarik dari pribadi ya gitu, tapi memang dari semenjak kuliah memang orang tua tuh udah ya apa ya bilangnya, maksudnya ya kalau lagi ngobrol bareng gitu ya kadang bilang juga jadi PNS lah gitu maksudnya, atau jadi ya sering dibilangin kayak gitu juga ya. Terakhir jadi termotivasi sendiri juga ya waktu udah lulus, makanya langsung nyoba jadi PNS gitu. Oh gitu. Nah kalau si kakak yang satu? Kurang lebih sama juga sih sama Mbak Darwin, cuman waktu emang kuliah emang udah kepikiran kalau nggak BUMN mau nyoba PNS. Ini tinggal satu lagi nih, si kakak yang satu. Kenapa nih kak? Lebih ke apa ya, termotivasi karena teman-teman pada lulus gitu. Oh. Awalnya nggak kepengen gitu lulus kuliah, pengennya kerja swasta lah gitu. Nggak pernah, karena dulu mikirnya kan PNS susah masuknya, apa iya aku bisa gitu dulu mikirnya. Udah karena teman-teman tuh juga satu geng lah dulu kampus, pada lulus ada 4 orang gitu. Oke. Jadi ya pas buka lagi tahun berikutnya coba aja lah lagi gitu. Oh, jadi ini kira-kira kalau kamu berarti udah percobaan kesekian ya? Kesekian, ya. Nah, Ketiga kalau yang kali. ketiga kali, Iya. kalau yang lain gimana? Apa untuk pertama kali dan langsung lulus atau udah berapa kali nyoba juga? Kalau dari aku, puji Tuhannya ini yang pertama kali dan langsung lulus. Oh, puji Tuhan ya. Kalau si abang? Iya sama juga, ini yang pertama kali. Yang juga pertama dan kali. lulus. Ya, tapi mau berapa kali percobaan juga itu berarti udah waktunya dikasih sama yang di atas ya. Udah saat ini. Nah, ini pendidikannya apa aja sih? Kalau teman saya nih ya cerita kemarin itu bilangnya saya ngambilnya kuliah teknik sipil karena cita-citanya pengen jadi pegawai negeri sipil. Atau ada yang background yang sama nggak dengan temen saya itu? Kalau saya sih lulusannya dari sarjana ekonomi. Oke, sarjana ekonomi ya, bukan teknik sipil ya. Di sini ada yang teknik sipil nggak sih? Nggak ada ya. Oke, nanti harapannya gimana sih setelah masuk ke sini? Udah berapa hari bergabung nih akan menjalani masa orientasi? Apa nih kira-kira yang akan dikerjakan? Udah dapat gambaran nggak sih pekerjaannya gimana? Atau ada satu gebrakan yang mau dikerjakan nih, udah nggak sabar mau melakukannya? Pasti beda-beda nanti kan posisinya. Beda-beda. Ya, kalau dari si Kak Hilda nih. Apa ya, pengen yang pasti dari potensi diri gitu kan, yang apa yang diminati, apa yang mungkin pengalaman dari sebelum masuk kemari gitu ya pengen dikembangin lagi di sini. Pengalaman apa nih? Pengalamannya Sebelumnya udah pernah kerja nggak sih Kak? pernah. Oh, udah pernah ya. Iya. Dulu di bagian desain sih, jadi sukanya desain, ya pengen lanjut itu, sama sekalian ya pernah belajar program juga, ya kalau bisa pengen buat inovasi lah untuk sini kan gitu. Oke, keren banget. Seenggaknya bisa bermanfaat, diri ini bisa bermanfaat untuk negara. Harus gitu. dong. Nah, kalau si Abang? Ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuma memang kalau secara garis besar mungkin kita semua udah paham bakal kerjanya bagaimana. Tapi ya kalau untuk saya sendiri sebenarnya karena
belum sangat-sangat spesifik gitu. Cuman mungkin saya tahu ketika ujian tentang mengenai dari peraturannya tentang gimana tentang, karena saya di jabatannya penyuluh hukum gitu kan. Jadi ya, memang saya juga sebelum ujian saya sudah menyelidiki begitu kira-kira kerjaannya. Tapi kalau untuk secara langsungnya memang belum ada gambaran yang maksudnya Lebih benar-benar spesifik ya. belum ada yang sangat-sangat spesifik. Tapi ya balik lagi ya tentunya kita juga ingin karena kita sudah lulus dan juga kita ingin berdampak buat negara kita sendiri dan mengabdi buat negara kita sendiri sih. Gitu. Lebih ke mau mengimplementasikan ilmu yang udah Iya, udah dimiliki kita pelajari. sebelumnya ya. Kalau si kakak satu lagi, Kalau dari aku sih berharapnya kalau dari sini bisa belajar sendiri dengan kakak-kakak yang ada di sini, terus bisa mengembangkan potensi dalam diri sama bisa berkontribusi. ya. Kak Sani nanti di bagian apa izin? Tadi lupa. Di bagian anggaran. Anggaran ya, anggaran sama Prakom nanti bakalan satu bagian nih. Mungkin yang pelayanan hukum dia lebih ke teknis pelayanan hukumnya seperti itu ya. Oke, langsung aja nih kalau terkait ujian kemarin. Kan di Kementerian Hukum dan HAM ini terkenal ya beda dengan kementerian yang lain atau mungkin provinsi, karena tesnya cukup panjang ya, kemarin ada juga BPFK. Nah, gimana sih persiapannya mengikuti ujian itu kemarin? Boleh sharing nggak? Karena kan kita nanti akan ditonton juga sama mungkin teman-teman yang di luar yang masih belum berkesempatan lulus, yang mau mempersiapkan untuk di tes selanjutnya, boleh di-sharingkan ya persiapan apa aja nih yang udah dilakukan saat mengikuti ujian kemarin. Boleh dari si Abang. Waktu tes itu saya baru sekitar udah 2 bulan sih, baru lulus sih memang itu. Jadi memang belum dapat pekerjaan yang tetap gitu. Jadi memang punya waktu banyak buat belajar. Sebenarnya saya nggak ada ikut kayak akan ada banyak yang ada lesnya atau ada ada yang ngajarin gitu. Kalau saya itu memang lebih belajar sendiri, beli buku aja di toko buku ya memang. Tapi memang tiap hari ya ada jedanya juga. Cuman maksudnya ya tiap hari itu pasti ada misalnya saya harus saya punya target misalnya sehari minimal 100 soal atau bagaimana begitu ya. Itu secara konsisten memang saya jalanin gitu dari saya lulus mungkin tuh sekitar bulan 4 kemarin, dan tesnya kalau nggak salah di bulan berapa ya? September. Jadi memang saya nggak nyampe setahun sih latihannya, cuman memang ya karena belum ada pekerjaan tetap, jadi memang saya setiap hari latihan begitu, konsisten buat latihan gitu sih. Kalau yang lain sama nggak apa? Ada yang beda lagi nih? Kalau Lila beda. Persiapannya setahun. Setahun lebih panjang ya? Panjang. Oke, apa aja nih yang disiapin? Yang pertama itu beli buku sih, karena udah yang pertama itu pasti niat. Oh ya, harus ada niat dong. Iya. Terus karena niat jadi nonton YouTube carilah gitu kan. Gimana sih kiat-kiatnya. Terus ada satu YouTuber yang dia buat buku, jadi tertarik kan beli gitu. Oke, beli memang bagus sih soal-soalnya, pembahasan materi. Dan setelah itu ikut bimbel online aja sih, tapi yang kayak paket paling murah lah gitu kan. Pada saat itu kayak ya udahlah nggak usah ngerepotin orang tua dulu gitu kan, yang sebisanya diri sendiri aja gitu. Itu ya udah ikutin bimbel itu online iya, tapi dia nggak, materinya cuman PDF gitu aja sih, kayak ya catat aja supaya ingat per materi, catat di buku gitu per materi. Abis itu kalau misal Sabtu atau Minggu itu latihan soal, try out gitu, sampai ke SKD. Tapi waktunya lebih panjang ya. Apalagi di situ masih bekerja ya mungkin ya? Atau udah resign? Udah selesai. Udah Maksudnya selesai. udah nggak kerja kerja lagi. gitu. Cuman konsisten, kadang kalau tiba-tiba ada yang butuh apa gitu, kerja dipanggil gitu. Oh, lebih ke freelance berarti ya? Freelance. Oke, nah kalau si Kak Sani nih, Kalau dari aku, kayaknya dari antara kakak-kakak ini waktu persiapan aku yang paling singkat kayaknya. Soalnya aku tuh lulusan di Agustus pertengahan atau Agustus awal 2021. Jadi waktu persiapan itu emang paling singkat banget kan. Jadi bagi teman-teman mungkin nggak menutup kemungkinan kalau misalnya waktunya singkat, nggak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa lulus kayak kita karena ya balik lagi kayak Kak Hilda bilang, yang penting niat, paling sering belajar,
terus ikut try out. Itu semua kiat-kiat yang biasa kita kerjakan supaya ya kita bisa dapat hasil yang terbaik juga. Iya, berarti hampir bisa disamain nih ya. Yang penting itu yang pertama ada niat ya. Pastinya kalau nggak ada niat semuanya tuh bakalan setengah-setengah dikerjain. Terus persiapannya itu tadi ada yang mungkin les atau try out, jawab-jawab soal ya. Hambatan apa nih yang dialami sepanjang persiapan bahkan waktu udah mulai ujiannya itu? Boleh bebas dari siapa aja. Dari ya karena freelance kan, jadi kadang kalau ada kerjaan gitu tiba-tiba ada yang butuh atau apa gitu, butuh segera lah gitu, jadi tertunda dulu gitu, belajarnya ditunda dulu, kadang sebulan 2 bulan nanti baru belajar lagi gitu. Oh gitu. Itu sih kendalanya. Kalau yang lain bebas aja nih mulus. Saya sih mikir kendalanya selama persiapan mungkin ada rasa mager gitu kan, pasti ada kayak aduh jenuh nih belajar terus dari pagi sampai sore atau sampai malam. Cuman ya kembali lagi itu kan dari diri sendiri, gimana kita bisa memanage waktu. Gak menutup kemungkinan kita juga bisa ikut lihat-lihat hiburan, tapi tetap harus konsisten dengan belajarnya. Ya sama sih sebenarnya, tapi karena menurut saya juga paling susah itu melawan diri sendiri itu gitu ya, maksudnya dengan kadang kita tuh sering mager, males gitu kan buat ngerjain sesuatu. Makanya kadang solusi saya tuh kalau misalnya memang saya males, maka saya punya target, maksudnya jadi ya minimal saya ngerjain misalnya berapa soal gitu, baru saya oke, istirahat dulu gitu. Jadi maksudnya biar itu tercapai dulu baru kita boleh istirahat gitu. Jadi memang tetap ya menjaga seperti itu aja sih. Berarti yang penting dia juga ada, ini dijadiin jadi prioritas gitu ya. Meskipun kita mungkin punya ada aktivitas yang lain, kesibukan yang lain, tapi tetap jangan lupa latihannya, belajarnya. Oke, itu kunci utamanya ya. Doa sih Kak. Sama doa. Oh, doa Iya, itu juga. Berarti ini Semua nggak ada minta doa yang orang-orang yang terdekat doain. Puji Tuhannya lulus ya. Nah, kalau misalnya di Mandalika nih kejadian yang kemarin kan sebelum ada pertandingan itu ngundang pawang hujan. Kalau kalian pakai juga nggak sih? Nggak yakin nih. Nggak ada yang ketangkep kemarin waktu ujian. Nggak ada. Doa aja. Doa aja. Lalu selanjutnya kan bakalan terjun langsung di sini. Gimana nih apa ancang-ancangnya, karena kan kita harus berbaur sama yang beda pendidikan juga, beda tupoksinya mungkin kayak gitu. Apa nih yang perlu di kira-kira dipersiapkan? Karena suasana baru juga kan. Yang pertama Mental. dan ya harus apa ya, yang dari biasa kan cukup lama ya di rumah gitu, nggak ketemu orang-orang, apalagi kita pandemi, tiba-tiba ketemu di sini, ketemu banyak orang dan harus bertegur sapa tuh agak kaget gitu awalnya ya, kayak 1-2 hari tuh harus bersapa, agak gimana ya, sebenarnya cepat beradaptasi gitu kan, cuman ya itu agak kaget gitu, yang dari biasa di rumah langsung ketemu orang rame gitu dulu. Kalau dulu kerja di tempat sebelumnya kan per tim, satu tim kayak 5 orang gitu, ya udah ketemunya 5 orang itu aja, tapi kalau di sini kan bakalan banyak, jadi siapin mental dan fisik juga sih, karena kan dari senior bapak-bapak masuk dia juga bilang masuk ya pekerjaan di sini tuh ada terus gitu. Berarti mental terus berusaha akan selalu beradaptasi di sini beradaptasi. Ya. Yang lain? Kalau menurut saya sih juga apa ya, harus selalu punya keinginan untuk mau belajar begitu ya, karena kan mungkin ini memang baru buat kita ya. Menurut saya ya mungkin nggak apa-apa juga kalau misalnya melakukan kesalahan kecil, tapi bukan berarti kita melakukan kesalahan terus-menerus ya, cuman kita belajar dari kesalahan itu juga dan kedepannya semakin baik gitu. Jadi maksudnya ya terus belajar lah gitu, bukan karena kami lulus jadi ini sudah selesai gitu. Jadi kan maksudnya ini puas justru ini adalah awal buat mengembangkan karir kami kan gitu. Itu sih.
sama. Iya. Nah, ini juga aku bisa simpulin dari yang adik-adik, aku manggilnya adik-adik aja ya. Karena kan di saya gimana pun ya, jadi junior seniornya. Nah, apa yang adik-adik sampaikan tadi itu juga sesuai dengan core value-nya kita di Kemenkumham, berakhlak. Jadi kita tetap yang kayak dibilang tadi, pertama inovatif, baru nanti kita akan berinteraksi dengan rekan-rekan kerja yang lain, itu bisa harus dibutuhkan sinergi yang bagus, lalu bekerja keras, dan yang pastinya kita harus nggak boleh cepat puas, kita harus terus berusaha ngasih yang terbaik gitu. Nah, ada nggak nih closing statementnya masing-masing nanti ya terkait persiapan CPNS, terus dan harapannya nanti gimana selanjutnya setelah terjun langsung bekerja di sini. Dari pinggir aja. Kalau untuk teman-teman yang mungkin akan mempertimbangkan untuk mempersiapkan untuk CPNS berikutnya, kalau dari saya sih tips and triknya paling jangan lupa untuk terus belajar, terus mempersiapkan diri dengan sangat baik, dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh supaya setiap usaha dan niatnya itu emang dilancarkan. Untuk kedepannya harapannya bisa bekerja sama dengan semua rekan yang ada di kantor, bisa beradaptasi dan bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya yang penting kalau misalnya akan mendaftar CPNS itu dalam latihan, dalam mengerjakan soal sampai nanti pada akhirnya akan ujian, itu tetap harus selalu konsisten gitu. Hilangkanlah rasa-rasa malas, mager yang membuat kita itu menjadi tidak belajar gitu setiap harinya ya. Balik lagi juga seperti yang saya sudah bilang tadi ya, usahakan setiap hari memiliki target mengenai soalnya juga, atau berusaha selalu mempelajari hal-hal baru yang belum dipelajari di hari-hari sebelumnya gitu. Dan juga buat masa kerja di sini semoga juga ya, saya berharap saya dapat tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat tentunya bagi negara ini. Itu sih. Dari saya, pesan untuk yang mau daftar nih CPNS tahun berikutnya, yang pertama itu lurusin niat dulu. Kita lakuin ini tuh untuk siapa gitu. Kalau memang niat pengen banggain orang tua tuh luar biasa sih. Itu pasti jadi akan diingat terus gitu, mudah-mudahan. Baru tuh kalau yang kedua itu belajar. Intinya fokus aja sama satu tujuan gitu. Kalau misalnya memang belajar ya udah belajar aja gitu. Jangan gimana ya, kalaupun ada hal yang buat fokus belajar itu pun ngeganggu atau buat jadi kendala, itu ya pinter-pinter kita untuk mengaturnya gitu. Harus bisa balik lagi ke belajar itu, karena usaha nggak akan ngehianati hasil. Dan pas kita udah dapat hasil tuh rasanya bersyukur luar biasa, Puas ya. puas sekali gitu, kayak lihat orang tua bangga itu rasanya luar biasa. Oke. Harapan kedepannya sama sih, kurang lebih kayak bisa buat diri jadi lebih berkembang lagi, lebih baik, lebih bisa banyak belajar dari senior-senior yang ya bahkan udah ada yang puluhan, lebih dari 10 tahun gitu kan pengalamannya, itu kan luar biasa gitu. Lebih pengen berkembang dari belajar dari pengalaman senior. Oke, sekali lagi selamat ya buat adik-adik semua, dan semoga apa yang diharapkan, apa yang jadi cita-cita atau mungkin keinginan kenapa masuk ke sini bisa diwujudkan setelah bekerja nanti, terus bisa kita sama-sama memajukan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Oke, baiklah teman-teman, kita sekarang udah di ujung acara. Semoga apa informasi yang udah kita sharingkan tadi di sini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman di luar yang mau mencoba mengikuti seleksi CPNS selanjutnya. Dan kita berdoa semoga apa yang jadi niatan baik bisa terlaksana dengan baik pula. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.